Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengajian ada mudzakarah, silakan para sahabat-sahabatku yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saiful, alamat Simpang Kolam. Mau bertanya Pak Kiai, karena tadi judulnya Allah katanya di atas langit. Jadi yang intinya saya tanyakan dulu masalah Allah tadi. Yang pertama, karena di situ Allah arsi bitawa. Yang pertama. Yang kedua, wahwa ma'akum fa'inama kuntum. Dan yang ketiga, fa'inama tuwalu pasama wajhukrullah, di mana hadap kamu disitulah wajah Allah. Dan yang keempat, lau majudun indallah, tiada wujud selain wujudnya Allah. Yang terakhir, yang jalikal kutabula ghaiba fi hudal lil muttaqin, yang katanya masalah yang ghaib adalah urusanku. Itulah yang saya tanya Pak Kiai. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang pertama apa? Allah bersemayam di aras atau di langit atau di Lauh Mahfuz. Jadi yang dimaksud langit, aras, Lauh Mahfuz itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah tempat bersemayamnya Allah. Jadi Allah sesungguhnya tak bertempat, tapi Allah ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Maknanya apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, bila tanpa hidup, ya tak akan ada yang kita lihat dan yang kita dengar. Itulah bukti bahwa Allah itu hidup yang menghidupi manusia. Apa bukti ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Berarti hidup inilah Allah. Bila kita merasa hidup ini hidup kita, berarti kita selama ini jadi Allah. Kita ingkar pada Allah bahwa hidup ini Allah. Kita mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini, dan kita mencabut rohnya Tuhan menjadi roh diri kita. Berarti Allahnya mati, kita yang hidup. Jadi Allah itu ada di arsil azim, ada di langit. Ya, hidup inilah Lauh Mahfuz itu, hidup inilah langit itu, hidup inilah aras itu, dan semuanya sudah dicatat di dalam kehidupan ini. Sejak Anda dari tanah sampai sekarang sudah ada takdir, kodok dan qadar Allah. Bukan qadar, bukan kodok dan irodah Anda, bukan takdir Anda, tapi takdir Tuhan. Karena kita mengakui bahwa hidup ini hidupku manusia, akhirnya takdir kita selama ini selalu buruk. Tidak ada yang damai. Kita dipanasi terus. Kenapa? Karena yang merasa berbuat benar dan salah kita, yang taat maksiat kita. Jadi sebenarnya kalau manusia akan ketemu dengan
Kodok dan kodarnya Allah, manusianya harus kiamat dulu, mati dulu, baru ketemu kodok dan kodarnya Allah. Bila belum mati dulu, belum ketemu kiamatnya, maka tak akan pernah bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah, kecuali kodok dan kodarnya iblis dan setan. Itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, dimanapun kau berada, disitulah aku. Nah, inilah bukti bahwa Allah itu bukan ada di langit sono. Berarti kalau Allah ada di langit sana, ayat ini gugur, tidak berlaku. Berarti Al-Quran itu salah semua, dongeng-dongeng saja. Inilah buktinya bahwa aras, bahwa langit, bahwa loh mahfud, bahwa sidratul muntaha ya uribe Allah. Jadi dimanapun kamu berada, disitulah aku. Itulah yang dimaksud Allah di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana. Ayatnya ada semua. Ini bukan karangan saya sendiri. Al-Quran yang bilang, Allah sendiri yang bilang. Pertanyaan yang ketiga, Apa nama dulu bersama wajibullah di mana ada kamu? di mana ada kamu di situ. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah wajahullah. Maknanya kemanapun kau pandang matamu, kemanapun kau pendengaran telingamu mendengarkan, ya disitulah Allah. Dimanapun bolak-baliknya hatimu, ya disitulah Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada semua itu. Apa buktinya? Kemanapun kau memandang, disitulah aku. Kita selama ini tertawan, kita selama ini tergelincir, roh-roh kita gentayangan di wujud-wujud yang kita lihat, sehingga kita tidak bisa pulang ke rahmatullah. Itulah yang dimaksud arwah gentayangan. Arwah kita, roh kita gentayangan di uang, roh kita gentayangan di cita-cita, roh kita gentayangan di ilmu kita, roh kita gentayangan di mobil, di motor, di rumah, di perusahaan, di pangkat, di jabatan kita. Sehingga kita selama ini selalu dan selalu tersesat dari Allah. Kenapa? Roh kita gentayangan tidak mau pulang, tidak mau disucikan. Jadi disucikan dengan apa roh kita? Sucikan kembali, kembalikan dengan rela dan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih cara agar jiwa kita tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, roji'un kala apa-apa yang bukan milikmu. Dulu Anda sebelum ada di dunia ini, apa yang Anda miliki? Hidup tidak punya, raga tidak punya, apalagi sholat, ibadah, dan lainnya. Itulah yang membuat hati kita tenang, memulangkan semua hanya milik Allah. Fadkhuli fi ibadi. Itulah cara mengabdi, itulah sholat, itulah puasa, itulah zakat, itulah haji, dan itulah syahadat. Wadkhuli jannati. Bila kita sudah masuk di dalam hamba-hamba Allah, silakan, ya itulah surganya Allah. Hati kita sudah kaya raya, tidak ingin apa-apa. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita inginkan daripada kita sendiri. Itulah kaya raya. Coba Anda jadi orang kaya, Anda akan tambah miskin. Diblebet hati Anda dengan urusan-urusan dunia. Pegang uang ini, beli itu, uang itu, beli itu. Kenapa? Harta dunia ya tetap tinggal di dunia. Dunia untuk dunia. Jadi kalau kita masih cinta dunia, ya
siap-siap dibakar oleh apa yang kita cintai. Bisa dipahami? Nah, itulah agar hati kita selalu kemanapun kau hadapkan wajahmu, itulah wajah urip. Gelas sebenarnya bukan gelas, urip. Nah, kue sebenarnya seluruh nama-nama biliunan nama yang kita saksikan itu yang wujud itu sebenarnya tidak wujud tanpa uripe Allah. Itulah yang paling wujud. Tanpa wujud uripe Allah maka takkan terwujud badan kita. Karena semua yang wujud-wujud itu karena badan kita. Badan kita inilah Ka'bahnya, diputari, ditawafi oleh alam semesta. Karena hati kita masih keras, lebih kerasnya batu, akhirnya Ka'bahnya, Baitullahnya ada satir hitamnya. Itulah hawa nafsu. Jadi meskipun tawaf tapi hijabnya masih hitam, berarti tawafnya bukan kepada Allah tapi kepada dunia. Coba Anda hayati sendiri. Anda selama ini ibadah, sholat, puasa, tahajudan, sholawatan, haji. Demi apa itu? Kan nawafi dunia. Demi berhasilnya aku dalam mencari dunia agar tambah kaya, tambah berkah duniaku. Bukan Allah yang dituju. Kenapa? Karena tawafnya kepada setan. Makanya lambangnya Ka'bah itu ada kain hitamnya. Itu yang meliputi manusianya. Hingga yang tawaf macam-macam kepalanya. Ada yang kepala kambing, ada yang kepala kerbau, ada yang kepala buaya. Kenapa? Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia derajatnya lebih rendah daripada binatang. Berarti wajahnya macam-macam binatang. Karena binatang itulah saya sejatinya. Kita semua sejatinya. Bila Allahnya masih gaib. Selamanya bila Allah gaib di atas sana, berarti kita dengan sengaja memenjara Allah. Agar apa? Agar kita tidak kalah jadi Tuhan. Selama ini ungkapan-ungkapan dalam beragama kita palsu. Kenapa? Syahadatnya palsu, sholatnya palsu, bacaan la haula wala quwata illa billahnya apalagi semuanya palsu. Ternyata yang bisa daya upaya kita sendiri. Meskipun kita mengucapkan kepada orang la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam dada kita kalau tidak ada aku, nah siapa yang bisa membombardir, membuka, membongkar hati kita? Ya kita sendiri. Anda sendiri yang tahu. Anda sendiri yang bisa mengebom hati-hati Anda. Lawan, hancurkan syariat-syariatnya. Apanya makna syariat-syariatnya? Jangan diaku-aku seluruh syariat itu syariat Anda. Itu yang dimaksud menghancurkan syariat. Bukan meninggalkan syariat. Syariat tetap jalan, tapi hancurkan dirimu agar syariat itu akan menjadi lillah. Jadi ketika tawafnya benar, menuju langitnya benar, mengelupas atau memasrahkan kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam kepada Allah, maka akan ketemu qalbun mukminin baitullah. Berarti Allah ada di mana? Di tiap-tiap diri manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia adalah kekasih Allah. Cintanya Allah. Tapi manusia selama ini lebih sayang, lebih cinta, lebih menjadikan kekasih iblis dan setan daripada Allah. Manusia lebih cinta menjadi rasul, utusan pesuruh setan daripada menjadi Rasulullah, daripada menjadi utusan Allah, daripada menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal satu pertanyaannya. Yang terakhir,
masalah yang goib-goib urusan itu. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Contoh logika. Ketika kita berbisnis dengan sesama manusia, seumpama Anda berbisnis barang, Anda Pak Holil punya uang mau beli beras, bisnis ke orang, katanya orangnya nanti berasnya tak bawakan ke rumah Anda. Berasnya goib apa ada? Goib kan? Mana mungkin Pak Holil percaya bahwa beras itu ada kalau berasnya belum nyata adanya? Apakah Pak Holil percaya bahwa beras itu ada kalau tidak nampak berasnya? Kalau dia bilang, oh berasnya di rumah, takutnya orangnya menipu, ya kan? Maka berasnya harus wujud, baru sah jual beli ini. Kalau berasnya belum wujud, maka batalah. Jadi maknanya orang beriman itu percaya kepada yang gaib, percaya saja. Barangnya tidak ada, apa dikatakan iman? Barangnya tidak ada, hanya percaya. Yes, aku percaya kamu punya beras, tapi tidak menyatakan berasnya. Ya ketipu. Jadi apa maknanya? Yang memaknai hawa nafsu ya begitu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ini membela diri kita sendiri, tidak mau kalah dengan Allah. Aku yang wujud, Allah yang gaib. Berarti akidah dan agama kita selama ini mengajarkan Allah wujud kita kok. Salah enggak itu? Salah praktek. Katanya hanya Allah yang wujud, kok kita yang wujud? Berarti kita ngaku-ngaku beragama Islam, tapi hakikat akidah dan iman kita akidahnya iblis yang selalu dan selalu menjauh-jauhkan Allah. Itulah sombongnya kita selama ini. Ya termasuk saya, ini menceritakan diri saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar bagaimana? Kalau yang memahami Allah, yang baca Allah, karena Al-Quran ini dari Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang mukmin itu adalah orang yang percaya bahwa dirinya sendiri itu loh yang gaib. Allah yang wujud. Kalau begitu benar agamanya, ya kan? Nah, maknanya hanya Allah yang wujud, maka benar Islamnya. Bila manusianya wujud, Allahnya gaib, mana mungkin bisa bertuhan, wong Tuhannya tidak ada, tidak hadir, tidak nyata. Akhirnya manusia menyembah, memberhalakan dirinya sendiri. Jadi pemahaman Allah, barang siapa orang-orang yang beriman itu percaya bahwa dirinya gaib, percaya bahwa dirinya Adam, percaya bahwa dirinya hakikatnya tidak ada. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, pernah datang di masa itu bahwa manusia belum ada sesebutannya. Manusia itu loh tidak bisa menyebutkan dirinya sendiri bahwa dirinya manusia tanpa Allah. Berarti siapa yang menyebutkan bahwa diri kita manusia? Ya itulah yang menciptakannya. Berarti Allah bukan di langit yang sana, tapi langit yang sini. Yang tempatnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu langit yang sini, bukan langit yang sana. Apa buktinya? Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Begitu ke ayatnya? Wah, ahli kita bagaimana? Betul? Hah? Begitu. Katanya yang Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad saja. Tentunya ya bacaannya Al-Qur'annya Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah.
Cocok berarti kalau Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj, Nabi lain tidak bisa, manusia lain tidak bisa. Cocok kalau ayatnya begitu. Tapi nyatanya ayatnya tidak begitu. Sambil minum ya. Nyatanya ayatnya subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapakah hamba Allah? Anda bukan hamba Allah? Hamba Allah itu adalah hamba ciptaan Allah. Coba kita hayati. Lailan, Allah memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi yang dimaksud malam itu bukan malam-malam ini. Bukan malam-malam ceritanya Nabi Muhammad itu. Sesungguh-sungguhnya loh ya. Maknanya malam itu ketika kita belum wujud. Ketika kita belum ada. Ketika kita belum tercipta saat dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah perjalanan di suatu malam. Yang mana kita tidak tahu apa-apa, itulah malam. Sampai detik-detik akil balik tiba. Itulah perjalanan manusia. Ketika detik-detik akil balik tiba, kiamatlah kerajaan Tuhan diaku-akui menjadi kerajaan manusianya. Disuruh jadi wakil kok jadi ketua. Disuruh jadi hamba kok jadi pencipta. Itulah kiamat sugro, kiamat yang pertama. Sehingga jarak dari kiamat yang pertama sampai kiamat kubro itu manusia ada di alam barzah, alam penantian saat kiamat kubro, yang mana digambarkan kata-katanya, dongengnya. Alam barzah itu nanti ketika matahari itu dekat dengan kepala satu depa. Coba Anda pikirkan, mampu badan Anda secara logika? Ya tidak mampu. Tidak mampu lama-lama sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Sedetik saja hancur. Kok sampai bertahun-tahun matahari dekat ini di alam barzah? Maknanya apa? Hawa nafsu inilah matahari yang dekat sedepa ini, yang selalu membakar kita, sehingga kita diceritakan berkeringat sampai ke lutut, sampai ke pusar, sampai ke bau, bahkan menenggelamkan. Itulah karena kita cinta kepada dunia, hingga dunia membakar dan menenggelamkan kita. Itulah alam barzah itu, alam penantian. Nunggu apa? Nunggu baiat, nunggu kiamat. Jadi kiamat ketika manusia mutu qoblal maut, itulah kiamat kubro. Setelah itu tidak ada lagi kiamat. Kenapa? Karena setelah kiamat kubro, setelah kiamat manusia dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah. Tidak ada alam lain, sudah hancur alamnya. Kalau sudah Allah yang ada, hancurlah alam-alam itu. Itulah yang dimaksud. Kalau orang beriman itu percaya kepada yang gaib, berarti orang beriman itu percayanya bayang-bayang, angen-angen, tidak nyata. Berarti selamanya ya tidak bisa bersahadat, tidak bisa menyaksikan. Kenapa? Angen-angen. Jadi Allahnya harus lebih nyata daripada manusianya. Penciptanya lebih nyata daripada yang diciptakan. Baru itulah syahadat. Kalau sudah bisa bersahadat, berarti masuk Islam, jadi mu'alaf. Setelah itu baru bisa sholat. Duduknya sholat, ngerokoknya sholat, bicaranya sholat, berjalannya sholat, sholatnya sholat, ibadahnya sholat, sholawatannya sholat, menghafal Al-Qur'annya sholat. Semuanya bangun tidur sampai tidur lagi sholat terus. Selama ini kan kita hanya sholat malam saja. Sholatnya hanya ketika tidur.
Anda tahu ketika Anda tidur, kan tidak tahu apa-apa. Ya itulah sholat. Malam tidur, ibadah maknanya yang ibadah apa? Kan tidur kan sholat. Ketika siang bangun maksiat lagi, malam sholat, siang maksiat. Itulah kesempurnaan Allah itu. Jadi sempurnanya Allah itu tidak sama rata, tapi kesempurnaannya Allah itu ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, sehingga sempurna. Contoh, Anda mau punya hajatan, tidak punya uang, Anda punya ayam 10. Bagaimana cara bisa terlaksana hajatan saya ini? Sedangkan saya tidak punya uang. Ayam yang 5 saya hidupkan, saya jual. Untuk beli kebutuhannya. Ayam yang 3 saya bunuh, saya matikan. Untuk lauk pauknya. Yang 2 1 jodoh saya pelihara lagi. Kata ayam, kata hayawan, kata hawa nafsu, ini adil apa enggak? Tidak adil. Kenapa? Kenapa? Karena kitalah yang jadi ayam selama ini. Seolah-olah Allah tidak adil. Sudah doa beribu-ribu kali tetap miskin saja. Tidak adil Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang yang agama lainnya Islam, kaya-kaya. Bagaimana Allah? Nah, kenapa? Karena kita selama ini jadi ayam. Memiliki dirinya sendiri, padahal ayam milik Anda. Berarti bagi Anda adil apa enggak? Ada yang dijual, ada yang dibunuh. Adil enggak? Adil. Kenapa? Ayam Anda sendiri. Bukan ayamnya tetangga. Itulah keadilan di sisi Allah. Ada baik, ada buruk. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, sudah tahu rahasia itu semua, maka hatinya enjoy saja. Bisa dipahami pertanyaannya kira-kira sudah terjawab, Anda bisa lega apa masih kurang lega? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di lapangan kan begitu. Ya. Di lapangan itu awalnya kan yang goib-goib itu kan termasuk Allahnya goib. Ya. Ya termasuk diri kita kan selama ini begitu. Allah yang goib, kita yang wujud. Kita tidak capek jadi Tuhan terus. Alhamdulillah. Bapak Rustam ada yang tanyakan? Hah? Ya, ntar lah, tidak apa-apa lah. Sambil ngobrol-ngobrol. Jadi inilah alhamdulillah kita ditunjukkan kebenaran Al-Quran. Mukjizat yang sebenar-benarnya. Selama ini kita hanya membaca, menghafal, tapi kita tak tahu, tak menghiraukan makna yang sebenar-benarnya di dalam Al-Quran itu. Sehingga selamanya kita tetap buta kepada Allah. Man kana fi hadhi a'ma, barang siapa buta mata hatinya ketika di dunia ini, wa fil akhirati a'ma, maka butalah di akhiratnya. Wa adallu sabila, maka dan tersesat-sesatlah jalannya. Maknanya apa? Di dunia ini bila hidup dan badan ini kita akui sebagai hidup kita, dunianya apapun yang kita lakukan, syariat yang kita kerjakan tersesat. Apalagi hatinya, yakni ngaku-ngaku bahwa ini syariatku, sholatku, ibadahku, sholawatanku, duhaku, tahajudku, puasaku, hajiku. Inilah tersesat. Akhirnya barang siapa buta dengan syariat ini, bahwa syariat ini hanyalah milik Allah, buta kita akui, apapun yang kita kerjakan hanya milik kita, maka hati kita pasti terbakar. Itulah yang dimaksud akhiratnya juga buta, tersesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Khalifah Khalil? Ahli hadis, ahli kitab ya dulu ya, sampai sekarang ya. Sekarang enggak lagi. Iya, sekarang sudah dikembalikan kepada ahlinya, uripe Allah. Ya. Jadi itulah
makna dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya kisah diri kita sendiri. Kalau kita masukkan lagi, sebenarnya semua yang ada di dalam Al-Quran itu kisahnya Allah sendiri. Jalan ceritanya, panggung sandiwaranya Allah sendiri. Kalau kita sudah tahu itu, mana mungkin Anda kena dosa lagi? Bukan Anda pelakunya. Kadang ada orang yang bertanya, kalau hidupku ini Allah, kalau saya berzina, mencuri, merampok, berarti Allah yang melakukan semua. Bukan. Kenapa kok bukan? Anda yang jadi Tuhan. Kalau Anda sudah tidak jadi Tuhan, yang ada hanya Allah, bahwa hidup ini Allah, bagaimana Anda bisa melakukan zina, mencuri itu? Wong mati kok bisa berzina? Nah, jadi maknanya manusia tak bisa melakukan apa-apa bila manusianya sudah benar-benar mati. Apapun yang digerakkan kepada manusia, manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, nrimo ing pandum. Yang dihadapi adalah kodok dan kodarnya Allah saja. Baik dan buruk yang ada di dalamnya sudah bukan urusan kita. Berarti kita bukan pelaku apa-apa dan bukan pelaku siapa-siapa. Mana mungkin kita berdosa kalau kita bukan Tuhan? Dosa dan pahala itu kan karena hawa nafsu ini loh yang mengendalikan, yang selama ini ingkar kepada Tuhannya. Jadi pahala dan dosa inilah bukti yang sangat amat nyata belenggu-belenggu manusia. Kenapa? Manusianya jadi Tuhan, ya dibelenggu dengan hukum-hukum syariat itu tadi. Masalah beras tadi kan itu pemahaman. Ya. Pemahaman aku ibarat sinetron apa kata sutradara. Ya. Maknanya kalau kita percaya dengan hal yang gaib, berarti kan kita mudah dibohongi iblis. Iblisnya sementara mengaku dirinya yang nyata, aku yang nyata, kamu yang nyata bro. Tuhan itu di langit, Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan kita selama ini melecehkan Tuhan. Kita memusuhi Tuhan tapi tidak terasa. Siapa yang terasa? Orang-orang yang dipilih Allah, pilihan Allah, kekasih Allah yang bisa connect dengan ini semua. Yang merasa ditembak, yang merasa tertembak hatinya, ya itulah calon-calonnya kekasih-kekasih Allah. Tapi yang tidak kena, tidak mampan ditembak, ya itulah kekasih-kekasihnya iblis. Akhirnya mencemooh ajaran apa ini? Sesat ini. Kenapa? Karena hijabnya sudah tebal, apalagi banyak ilmunya, apalagi banyak muridnya, banyak pengaruhnya, punya pangkat dan jabatan, tambah terbelenggu, banyak hijab-hijabnya. Nanti suatu ketika ia kena cobaan yang berat, saat itulah baru ingat bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Allah, baru terasa. Makanya kalau tidak kena ujian, tidak kena mati, tidak sadar-sadar. Makanya di dalam neraka itu abadan abadah, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Sakaratul maut. Itulah dimaksud abadan abadah. Selama ini kan sudah berlaku. Maka benarlah, nyatalah Al-Quran itu bukan dongeng besok. Nabi Adam bukan dulu. Semua Al-Quran itu sudah ada di sini. Asalnya di sini, dikeluarkan, dipertontonkan, nanti dibaca lagi, dikembalikan ke sini lagi. Tapi sekarang di lapangan, kadang-kadang penafsirannya kata yang goib-goib itu urusanku. Akhirnya apa? Ditafsirkan Allah itu goib. Iya. Nah, Allah itu goib. Nah. Al-Quran tadi. Jadi golongan orang-orang yang beriman, yang mengakidai di dalam hatinya bila Allah itu gaib, tiada, berarti dirinya yang jadi Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, ya disiksa terus. Urusan dunia harus cari. Kalau tidak cari, besok makan apa? Disiksa terus. Oleh iblisnya disiksa, disuruh terus di Rasul. Ayo, kamu harus cari duit.
Apakah kamu tidak ingin bisa mengungguli tetanggamu itu? Tetanggamu bisa beli motor, kamu tidak bisa. Ayo cari terus, dipaksa terus. Sumpah hidup ini. Kenapa? Karena kita di depannya Tuhan. Kata Allah, oh kamu jadi Tuhan. Oke, kamu di depanmu. Hadapilah adabku. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun, aku kembali kepadamu. Oke, kamu di belakang saya. Sudah, semua urusanmu menjadi urusanku. Kamu enjoy saja. Nikmatilah surgamu. Fadkhuli fi ibadi, orang-orang yang kembali kepada Allah, itulah orang yang mengabdi. Wadkhuli jannati, silahkan nikmati surga. Jadi yang penting kita mengkaji diri kita sendiri. Jangan mengkaji orang di lapangan. Maknanya kalau diri kita sudah selamat, pasti orang yang di lapangan itu selamat semua. Dari apa? Dari penilaian kita. Kenapa? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, Anda sudah tidak melihat orang di lapangan. Anda sudah melihat, oh iya, Allah. Nah, itulah aulia Allah, itulah khalifah Allah yang selalu meliputi seluruh manusia. Maknanya kita dengan memahami hakikat makrifat tidak tambah sombong, tapi tambah kasih sayang meliputi seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia tidak tahu rahasianya. Aku yang tahu, makanya aku mengasihi sayangi mereka. Karena ketidaktahuannya, karena aku dihidayai oleh Allah, maka aku pun meliputi mereka sehingga selamatlah mereka dari caci maki atau penilaian kita. Tidak bisa nilai makhluk lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah, ya sakarpe Allah. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan. Agar apa? Agar tidak kebakar lagi.